Jumpa lagi bersama saya, Eva Yuniarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis konsep fisika hukum Newton pada tradisi pacu jalur di Kuantan. Tugas ini diajukan guna memenuhi tugas dari mata kuliah etnofisika dengan dosen penampu Dr. Rifati Dina Handayani MSI dan Dr. Sri Handono Budi Prastowo MSI. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Eva Yuniarta, NIM 18021012076 dari Pendidikan Fisika kelas B. Sebelum kita membahas analisis konsep fisika hukum Newton pada tradisi pacu jalur di Kuantan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang etnosains dan juga etnofisika. Etnosains adalah pengetahuan tradisional di masyarakat lokal yang berkaitan dengan alam dalam bentuk cerita sejarah, mitos, legenda, budaya, seni, musik, cara berbicara, menulis bahasa, penemuan ilmiah, dan lain-lain yang masih dipergunakan secara turun-temurun untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan keberadaannya. Kemudian, etnofisika itu merupakan ilmu pengetahuan bagian dari etnosains yang mempelajari pengetahuan tradisional di masyarakat yang berfokus pada ilmu fisika. Etnofisika adalah ilmu yang mempelajari dan menyajikan pengetahuan terkait antara fisika dengan budaya seperti alat-alat pertanian dan juga permainan tradisional. Kedua hal tersebut berhubungan erat dengan kearifan lokal. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah suatu gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal berperan dalam melindungi dan melestarikan potensi alam, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan budaya dan pengetahuan, nasihat religi, literatur, dan larangan, berarti sosial dan keindahan. Sebelum kita masuk ke analisis konsep fisika hukum Newton pada tradisi pacu jalur di Kuantan, ada baiknya bahwa kita harus tahu tentang tradisi pacu jalur itu apa. Nah, kearifan lokal tradisi pacu jalur di Kuantan. Sepertinya di telinga kalian pasti akan asing dengan salah satu budaya ini. Pacu jalur merupakan kearifan lokal yang berasal dari Riau. Pacu jalur adalah budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang di Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Kata pacu jalur terdiri dari dua kata, ada kata pacu dan juga kata jalur. Pacu dalam bahasa Indonesia artinya adalah mendayung atau perlombaan memacu. Sedangkan jalur adalah sampan yang terbuat dari kayu hutan tertentu dengan syarat tertentu pula. Panjang jalur berkisar antara 20 sampai 30 meter, lebar 1 sampai 1,5 meter, dan muatan jalur harus muat 40 sampai 60 orang yang disebut dengan anak pacu. Tradisi dari pacu jalur itu diadakan sekali setahun. Pada awalnya dimasukkan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, ataupun peringatan Tahun Baru Hijriah. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, acara pacu jalur sudah dijadikan sebagai kegiatan untuk memperingati hari lahir Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda. Biasanya, pacu jalur diadakan pada bulan November setiap tahunnya. Namun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, festival ini ditujukan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Perlombaan pacu jalur merupakan salah satu cabang olahraga di tingkat internasional. Biasanya, pacu jalur ini diikuti oleh masyarakat setempat, kabupaten tetangga, bahkan juga pernah ikut pula peserta yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Jalur merupakan sebuah perahu yang pada awal abad ke-17 digunakan sebagai alat transportasi tradisional utama yang dimanfaatkan sebagai alat angkut bagi warga desa Rantau Kuantan yang berada di sepanjang Sungai Batang Kuantan. Kemudian muncullah jalur yang diberi ukuran-ukiran indah yang menunjukkan identitas sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena hanya penguasa wilayah dan bangsawan saja yang boleh mengendarai jalur berhias tersebut. Namun untuk saat ini, jalur berhias sudah digunakan sebagai alat transportasi oleh warga setempat dan juga sebagai alat perlombaan di tingkat nasional. Pembuatan jalur sendiri itu memiliki beberapa tahap. Antara lain, ada yang pertama, rampuang atau rapat desa. Rapat ini bertujuan untuk membentuk panitia pembuatan jalur yang dinamakan Pak Tuwo atau Ketua Kampung. Rapat ini dilakukan untuk menentukan hutan untuk lokasi pencarian kayu berdasarkan petunjuk dukun untuk memberi tentang lokasi kayu tersebut. Kemudian memilih kayu. Kayu yang dipergunakan untuk jalur tidak sembarangan, tetapi kayu yang dipilih harus mempunyai dan mengandung nilai-nilai spiritual yang tinggi. Setelah kayu dipilih, maka dilanjutkan dengan upacara semah. Kemudian ada manubang kayu atau menebang kayu. Manubang ini diawali dengan upacara menyemah, yaitu semah atau sesajen kepada mambang yang dimiliki penunggu kayu tersebut. Upacara ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada mengabung kayu atau memotong kayu. Mengabung artinya adalah memotong kayu pada bagian ujung setelah kayu tersebut rebah. Kemudian pendadaan.
Pendadaan diartikan sebagai salah satu pekerjaan membuat bagian dada jalur. Proses pendadaan dilakukan dengan cara meratakan bagian atas kayu yang memanjang mulai dari bagian pangkal sampai ke bagian ujung. Kemudian ada mencaruk. Mencaruk berarti melubangi kayu yang telah diratakan. Pekerjaan ini dimaksudkan untuk melubangi kayu secara seimbang dengan ketebalan yang sama di masing-masing bagian. Tahap selanjutnya ada menggiling. Menggiling di sini artinya memperhalus bagian luar dan samping jalur untuk membentuk bagian-bagian jalur menjadi ramping seperti perahu. Terus kemudian ada manggalia atau menumbuhkan jalur dan menelentangkan jalur. Kemudian ada tahap membentuk haluan dan juga kemudi. Pada proses ini, bagian yang akan dibuat jalur diukur dengan tepat. Ukuran haluan ini berkisar antara 1 sampai 1,5 meter. Setelah itu, kemudi dibentuk dengan ukuran kira-kira 2 meter. Kemudian ada tahap maelo jalur atau menarik jalur. Setelah haluan dan kemudi terbentuk, maka sebuah jalur telah dianggap selesai setengah jadi dan siap untuk dibawa pulang ke desa. Jalur setengah jadi tersebut harus ditarik secara beramai-ramai dengan melibatkan seluruh penduduk desa dalam sebuah upacara yang disebut upacara maelo perahu atau maelo jalur. Kemudian ada malayuar perahu jalur. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan pada pekerjaan melayur atau mengasapi jalur. Proses pembakaran atau pengasapan jalur ini bertujuan untuk supaya jalur yang dibuat dapat bertahan lama. Yang terakhir ada tahap penurunan jalur. Setelah pembuatan jalur selesai, maka jalur diturunkan ke sungai oleh masyarakat desa secara bersama-sama. Kemudian penurunan jalur ke sungai ditutup dengan upacara adat. Sekarang kita akan masuk ke tahap pelaksanaan pacu jalur. Pelaksanaan pacu jalur terdiri dari 3 bagian, yaitu antara lain pacu jalur mini yang diikuti oleh seluruh kecamatan atau desa sekabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kemudian yang kedua adalah pacu jalur eksibisi yang diikuti oleh kabupaten seprovinsi Riau, organisasi, instansi, dan pihak perusahaan lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga merupakan pacu jalur tradisional yang diikuti oleh seluruh peserta jalur yang ada. Setelah terdengar suara dentuman meriam 3 kali sebagai tanda pacu jalur dimulai, maka anak pacu akan mulai memacu dan mendayung jalurnya secara bersamaan. Anak pacu yang duduk di sebelah kanan dan kiri bagian jalur akan mendayung secara harmonis dan mendayung jalurnya dengan cepat. Gerakan pacu atau mendayung harus selaras di antara setiap anak pacu jalur supaya kecepatan mendayung tidak terhambat. Di bagian depan jalur itu berdiri seorang anak laki-laki yang berpakaian adat yang menari mengikuti irama dayung yang disebut sebagai tukang tari jalur. Kemudian ada juga seorang laki-laki dewasa yang berdiri di antara anak pacu jalur di tengah-tengah jalur yang dinamakan dengan tukang timbo ruang. Kemudian di bagian belakang juga ada anak laki-laki yang berpakaian adat dan berdiri yang disebut sebagai tukang onjai. Dalam pelaksanaan jalur, sistem gugur digunakan dalam perlombaan ini sehingga peserta yang gugur tidak boleh bermain kembali. Sekarang saya akan membahas tentang konsep hukum Newton. Nah, di sini diketahui bahwa ada 3 hukum Newton, yaitu yang pertama ada hukum 1 Newton, yang kedua ada hukum 2 Newton, dan yang ketiga ada hukum 3 Newton. Kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan tentang sifat kelembapan suatu benda. Oleh karena itu, hukum 1 Newton juga disebut sebagai hukum kelembaman. Hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan juga benda yang mula-mula bergerak lurus, maka juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, secara sistematis, hukum 1 Newton dapat dituliskan, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian, kita akan membahas tentang hukum kedua Newton. Hukum 2 Newton menyatakan tentang hubungan antara perubahan kecepatan suatu benda dengan massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya yang besarnya percepatan suatu benda itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan juga searah dengan gaya. Tapi percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Secara sistematis, hukum 2 Newton dapat dituliskan, yaitu sigma F sama dengan M kali A atau A sama dengan sigma F per M. Hukum Newton yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan tentang hubungan gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada suatu benda. Hukum 3 Newton berbunyi, jika kita memberikan gaya sebagai gaya aksi pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya juga yang disebut sebagai gaya reaksi, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dari hukum ini dapat diketahui bahwa aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi. Gaya aksi-reaksi bekerja saling berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda-beda. Secara sistematis, hukum 3 Newton dapat dituliskan, yaitu FBA sama dengan min FAB. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan
yang utama, yaitu analisis konsep fisika hukum Newton pada tradisi pacu jalur di Kuantan. Sekarang kita akan masuk pada konsep hukum 1 Newton pada proses memilih kayu jalur. Pada proses pembuatan jalur atau perahu yang dimulai dengan mencari atau memilih kayu yang memiliki serat kayu yang kuat. Hal ini disebabkan karena jumlah pendayung yang terlibat pada pacu jalur ini cukup banyak, yaitu sekitar 40-60 orang anak pacu. Kemudian berdasarkan proses pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka benda itu akan tetap diam atau resultan gayanya sama dengan 0. Hal ini telah dijelaskan pada hukum 1 Newton. Selanjutnya, kita masuk pada konsep hukum 2 Newton pada proses mengelot jalur dan juga pelaksanaan pacu jalur. Pada proses mengelot jalur atau menarik jalur yang telah dianggap selesai setengah jadi dan siap untuk dibawa pulang ke desa, maka jalur setengah jadi tersebut akan ditarik secara beramai-ramai dengan melibatkan seluruh penduduk desa dalam sebuah upacara yang disebut upacara mengelot jalur. Dalam proses mengelot jalur ini, terdapat konsep hukum fisika tentang gaya tarik di mana jalur yang setengah jadi akan ditarik secara beramai-ramai. Jalur yang memiliki massa yang sangat besar akan ditarik dengan gaya sebesar F, di mana orang-orang yang menarik jalur secara beramai-ramai merupakan resultan gaya tarik. Selain itu, gaya tarik yang dilakukan juga akan mendapatkan hambatan dari gaya gesek yang bekerja melawan arah dari gaya tarik sebesar F gesek. Dalam hal ini, percepatan yang akan dihasilkan saat menarik jalur yaitu sigma S sama dengan MA sama dengan F min Fg sama dengan M kali A. Percepatan sama dengan F min Fg per M. Kemudian ada pada proses pelaksanaan pacu jalur. Ketika seorang pendayung mendayung jalurnya, maka jalur yang bergerak dari keadaan diam sampai melaju dengan kelajuan tertentu. Jika pendayung yang lain juga ikut mendayung jalur, maka jalur yang bergerak dengan kecepatan dan gaya 2 kali lipat dari kecepatan awal, sehingga resultan gaya berbanding lurus dengan percepatan sebuah benda. Akan tetapi, massa benda tersebut pada percepatannya akan bergantung pada kecepatan. Hal inilah yang dijelaskan di dalam hukum Newton kedua. Persamaan dapat ditulis dalam bentuk yaitu A sama dengan sigma F per M. Dan yang terakhir adalah konsep hukum 3 Newton pada penurunan jalur dan proses mendayung jalur. Saat jalur akan diturunkan ke sungai, maka warga desa akan mengangkat jalur dengan cara memanggul jalur dan terdapat hubungan antara jalur dengan tangan maupun bahu yang memikul jalur tersebut. Gaya ke bawah atau FAB akan diberikan oleh jalur dan orang yang mengangkat jalur akan menghasilkan gaya ke atas atau disebut dengan FBA. Gaya-gaya ini mempunyai arah yang berbeda tapi besarnya sama. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya berasal dari satu sama lain pada kedua benda ketika dua benda tersebut berinteraksi selalu berlawanan arah dan besarnya sama, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai FBA sama dengan min FAB. Kemudian pada proses mendayung jalur. Pada proses mendayung jalur, para pendayung atau anak pacu akan memberikan gaya aksi pada air dengan mengarahkan dayung ke belakang supaya jalur dapat melaju ke depan. Sedangkan air juga akan memberikan gaya reaksi terhadap gerakan dayung anak pacu jalur. Dalam hal ini, faktor utama yang paling mempengaruhi kecepatan jalur adalah gaya dorong jalur. Mekanisme pergerakan perahu dalam air mengikuti hukum 3 Newton tentang aksi dan reaksi. Menurut hukum ini, setiap gaya aksi saling mendapatkan gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Dan yang terakhir, ada pun nilai-nilai yang terkandung pada tradisi pacu jalur ini. Nilai yang terkandung di dalam tradisi pacu jalur antara lain pada kegiatan Rapek Kapuang, yaitu musyawarah yang bertujuan untuk mencapai mufakat. Kemudian nilai yang terdapat pada proses memilih kayu, yaitu ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan serta memutuskan suatu masalah. Kemudian nilai yang terdapat pada proses menebang kayu, yaitu kerjasama dan semangat gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Nilai yang sangat terlihat pada proses mengelot jalur dan penurunan jalur ke sungai, yaitu semangat gotong royong sesama masyarakat. Nilai yang sangat terlihat pada pelaksanaan pacu jalur adalah pentingnya suatu kerjasama dan kekompakan dari setiap anak pacu untuk mendayung jalurnya secara selaras supaya jalur dapat berjalan dengan cepat untuk dapat mencapai kemenangan. Kemudian, ada pun filosofi dari tradisi pacu jalur ini. Filosofi yang terdapat pada tradisi pacu jalur yaitu tangan-tangan saling bergenggaman, langkah rempak diayun, berat beban sama dipikul. Yang artinya, tangan saling bergenggaman untuk memulai langkah awal dengan memikul beban secara bersama-sama. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya.